Halo dengan si Kambal 2 TV yang hijau kali, apa kabar kalian semua? Nah, kali ini Kambal akan memberikan informasi-informasi tentang pesepak bola asal Sumut yang berjibaku memberikan kebanggaan untuk klub masing-masing tentunya. Walaupun saat ini tim-tim dari Sumatera Utara juga seperti PSDS, PSMS, Karo United sedang bersiap untuk bisa sesuai dengan target masing-masing klub, tentunya untuk bisa memberikan kepercayaan dan kebanggaan buat sepak bola Sumatera Utara agar lebih bermartabat lagi. Kita doakan ketiga tim ini ada satu saja minimum yang bisa melompat tinggi ke Liga 1. Dan baiklah, klub belum ada, akan tetapi pemain-pemain dari Sumatera Utara sudah malang melintang di Liga 1. Pertama, siapa lagi kalau bukan Muhammad Fadilah Akbar dari Rans Nusantara. Pemain kelahiran 8 September 2021 Kota Medan ini merupakan pemain berkaki kidal. Dia itu juga tamatan dari PPLP Sumatera Utara di tahun 2018. Pernah bermain juga di junior ketika di Medan Jaya. Kemudian di senior beliau pernah bermain di Medan Utama, PSDS, Rans Cilegon. Kemudian pernah juga dipinjamkan ke Liga 1 yaitu di Madura United. Kemudian akhirnya dirasa cocok oleh pelatih, mungkin juga menjadi kesayangan dari Raffi Ahmad. Akhirnya Muhammad Fadilah Akbar alias Sule kembali dipanggil untuk memberikan yang terbaik untuk Rans Nusantara. Apalagi dia ada foto sama Ronaldinho, mantap Sule, you. Kemudian penjaga gawang Panggih Prio Sembodo. Beliau ini kalau nggak salah katanya polisi juga ya. Kalau nggak salah, kalau salah minta maaf ya kan. Beliau ini kelahiran Medan tahun 1998, 3 Maret tepatnya. Memulai karir itu di Bayangkara usia 21, tapi mungkin kita mengenal tuh beliau ketika menjadi jagawananya gawang dari Persipura di tahun 2018-2019. Bahkan di media-media pada saat itu juga mendapatkan pujian juga baik dari Boa Salosa dan lain sebagainya. Kemudian dari tahun 2011 sampai 2014 selalu mendapatkan panggilan timnas junior untuk bisa menjadi seorang penjaga gawang tangguh. Dan saat ini Bayangkara menjadi klub beliau dan beliau tentunya siap memberikan yang terbaik untuk The Guardian. Kayak film ya. Kemudian pemain ketiga, pemain muda berbakat, aku juga sudah pernah wawancarai, David Maulana. Bapaknya kalau nggak salah RT atau Kades ya. Pemain Bayangkara FC yang kedua resmi dilepas oleh klub Rusia ya. David Maulana berlabuh ke Bayangkara FC di musim ini. Sebenarnya David Maulana juga sudah kita kenal ketika menjadi kapten tim nasional Indonesia Junior usia 16-19. Kemudian terpilih juga beliau untuk menimba ilmu di Eropa sana, di Inggris bersama dengan Dennis Wise di Garuda Select ya. Garuda Select pula gitu. Kemudian mendapatkan kesempatan tentunya tawaran bermain untuk di HNK Rijeka, klub asal Kroasia. Namun mungkin karena usia juga akhirnya dipinjamkan ke kasta ketiga Kroasia namanya NK Poromak ya, bukan obat sakit itu ya, bukan, tapi Pomorak. Maaf ya, NK Pomorak ya. Lalu di sana sebenarnya mencatat cukup banyak bermain juga ya, 16 kali bermain dan 1 assist dia berikan. Dan pemain kiri ini juga bisa dikatakan ketika berlatih bersama dengan PSMS Medan memiliki shooting yang sangat keras menggunakan kaki kirinya. Bahkan pada saat itu kiper anak Medan Rohim juga gagal untuk menepis walaupun hanya di latihan ya. Kemudian akhirnya mungkin nggak cocok segala macamnya, akhirnya profesional Bayangkara FC lah diterima oleh David Maulana. Dan jangan lupa juga David Maulana ini pernah bermain juga di Barito Putra ya. Jadi David Maulana ini usianya masih muda juga, kelahiran 25 Februari 2002. Jadi pada saat itu 2002 Ronaldo buat gol itu betul ya, betul nggak salah. Udahlah. Selamat David Maulana, berikan terbaik untuk Bayangkara FC tentunya. Kemudian yang keempat, siapa lagi kalau bukan Siantarman, kelahiran 26 Januari 1992, Rico Simanjuntak. Pemain satu ini bisa dikatakan sebagai seorang gelandang ya. Bisa juga sisi flank sayap kiri lah, bahkan memanjakan sekali pemuda Kroasia ya kan, bernama Simic. Jadi Simic sangat moncer sekali di Indonesia berkat umpan-umpan yang diberikan oleh seorang gelandang atau seorang striker kiri atau kanan Rico Simanjuntak. Walaupun saat ini Thomas Doll juga merubah posisi dia ya. Jadi makin bagus lah ini Persija. Ada Thomas Doll, pemain dunia juga, ada Rico Simanjuntak yang mudah-mudahan tetap
bisa memberikan terbaik untuk Persija, walaupun harapan anak Medan bisa ke PSMS Medan. Prestasinya luar biasa sekali ketika di Persija ya. Dia juara 1 Piala Presiden 2018, juara 1 Liga 1 2018, juara 1 Piala Menpora 2021. Kemudian beliau juga pernah menjadi Best Starting 11 AFF Suzuki Cup 2019. Pernah bermain di Gresik United. Kalau nggak salah di situ ada sama Rifki juga, sama Doni Siregar. Kemudian ada pernah juga di Semen Padang. Itu nggak salah sama bukan Aldino. Siapa? Tambun Ebaho. Dan sampai sekarang mulai dari 2018 tetap menjadi pemberi yang terbaik untuk Persija Jakarta. Kemudian pemain kedua di Persija Jakarta siapa lagi kalau bukan Firja Andika, pemain tim nasional Indonesia, kelahiran 11 Mei 1999. Walaupun karir profesionalnya ini agak unik ya. Beliau itu kalau nggak salah di Akademi Semen Padang dulu ya. Tapi akhirnya ya bagus. Dan akhirnya tahun 2018 kontrak untuk PSMS Medan. Akan tetapi setelah itu trial dia bersama Liga Belgia. Kalau nggak salah aku namanya FC Tubize ya. Tubize tulisannya. Ya setelah itu merang melintang 2 tahun di sana. Akhirnya kembali lagi. Terakhir Persikabo Bogor bersama dengan Coach Listiadi yang saat ini menukangi Sriwijaya FC. Kemudian kontrak Persija Daya dapat. Kalau nggak salah aku durasinya 3 tahun. Selamat buat Firja Andika. Akika juga udah pernah foto-foto sama dia, Neng. Kemudian pemain Madura United siapa lagi kalau bukan Ricky Aryansyah. Nah, Ricky ini sendiri agak booming kemarin waktu di Bali ya, di Stadion Ngurah Rai Denpasar buat syuting keras cantik ketika Persita kalau aku tidak salah melawan PSM Makassar. Jadi berposisi sebagai seorang midfielder ya. Kalau Firja Andika tadi mungkin dari sisi flank juga ya, back kiri juga bisa. Di Ricky Aryansyah ini bisa dikatakan berposisi sebagai seorang midfielder. Tapi selainnya pemain di mana saja bisa. Yang ketujuh siapa lagi kalau bukan Agung Prasetyo, pemain tinggi ya, 187 tinggi beliau, memang benar tinggi sih. Aku udah pernah ngobrol wawancara juga dengan beliau. 22 Desember 1992 adalah waktu beliau dilahirkan di dunia ini, dan beliau memberikan yang terbaik tentunya. Pernah menjadi sampai sekarang mudah-mudahan dipanggil lagi untuk tim nasional karena di SEA Games beliau juga membantu bersama dengan Polusi Tanggang. Karir profesional beliau di PSM Makassar, Semen Padang, dan pernah di PSMS Medan, walaupun pada saat itu hanya 1 pertandingan yang liga berhenti gara-gara Covid. Ya kan, 2-1 pada saat itu kemenangan Rahmat Hidayat yang membuat gol. Kemudian jadi Borneo ya, Agung Prasetyo bermain di Borneo, sukses di tanah Kalimantan Agung Prasetyo. Dan ini pemain baik kali. Aku aja diundang pada saat beliau nikah. Aku datang loh. Bener. Apalagi baru-baru ini buat gaya gol ya, gol keren yang heading itu ya. Lalu gaya dia udah kayak di SEA Games, kerah agak diangkat sedikit mama. Kemudian 3 pemain ya, ada pemain ke-8, ke-9 dan ke-10 sama-sama bermain di Persita Tangerang. Yang pertama adalah Gojali Siregar, sahabat baik, sahabat karib dari seorang Rahmat Hidayat, kelahiran Dolok Sanggul, Gojali Muharram Siregar, 7 Juli 1992 ada merupakan tempat lahir beliau. Berposisi sebagai gelandang, bisa juga sisi sayap kiri, sayap kanan. Bahkan seorang Ezekiel sendiri yang bermain di Bayangkara sekarang, masih Bayangkara ya, itu sangat-sangat mendapatkan keuntungan dengan umpan-umpan yang diberikan oleh Gojali Siregar. Pernah juga bermain di PSMS Medan musim lalu, akan tetapi belum berhasil untuk membawa PSMS Medan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sukses buat Gojali Siregar. Kemudian ada Paulo Sitanggang, pemain satu ini juga baik sekali ya, pemain kelahiran Deli Serdang 17 Oktober 1995, langganan tim nasional juga di junior ketika zaman Indra Safri. Panggilan tim nasional senior juga pernah beliau dapatkan. Mudah-mudahan juga karirnya makin cemerlang, jauh dari cedera. Gelandang satu ini mudah-mudahan mendapatkan perhatian lagi dari siapa lagi kalau bukan Opa Sintayong. Halo Opa, sarangnya Persita lagi. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Rifki, pemain satu ini ketika wawancara, aku 2 kali wawancarai, cukup cerdas, berbicara juga bagus, enak untuk didengar. Pemain dengan tinggi 1,8 meter ya, usianya kisaran 29 tahunan, 6 Februari 1993 beliau lahir.
Kemudian karirnya juga Produta, Gresik United, sama seperti Rico juga ya, Barito Putra, Semen Padang, dan akhirnya PSMS Medan. Walaupun kembali lagi di PSMS Medan hanya satu musim saja, hanya satu pertandingan karena pada saat itu Covid tidak dilanjutkan. Kalau pada saat itu PSMS Medan gila-gilanya ada Sultan Totan, ada Rahmat Hidayat. Udahlah capek, sakit hati. Kemudian pemain yang ke-11, pemain satu ini awalnya pemain futsal, ya kan, pemain futsal. Kemudian di zamannya Coach Gurning mendapatkan perhatian kontrak PSMS Medan. Itulah awal beliau bermain profesional. Ya kan, pernah juga kalau bicara pro futsal sih beliau pernah ikut juga ya Pro Futsal League tahun 2018 bersama SVR FC Binjai kalau aku tidak salah. Pemain satu ini kelahiran Medan 18 September 1999, tingginya 1,65 meter. Pernah bermain di PSMS Medan, Sulut United, kemudian di Kelantan juga. Bahkan di Kelantan solo running beliau sangat bagus sekali kan. Ketika lari berkencangnya sering sekali menjadi gol-gol yang sangat-sangat urgent, sangat penting untuk tim Kelantan. Ya kan, kemudian ternyata mungkin segala macam nego balik lagi ke negara kita Indonesia setelah menimba pengalaman di negara Ipin Upin, Dewa United menjadi persinggahan berikutnya. Kemudian pemain ke-12, siapa lagi kalau bukan kapten kita, Soiful Ramadan. Pemain satu ini ketika Liga 2 kemarin selalu mendapatkan mendapatkan poin tinggi di posisi dia, selalu menjadi best 11 pemain atau best starting 11 terbaik lah. Jadi punya tinggi juga, bagaimana umpannya bagus, segala macam, overlapping. Bahkan baru-baru ini juga ketika bawa bola di Piala Presiden beliau santai saja, langsung rebut, berhasil. Ya, beliau main di PSS Sleman. Sukses buat pemain bernama Saiful Ramadan, dan ketika latihan di PSMS Medan tuh selalu istrinya mengikuti bersama dengan anak, bahkan sering dikasih kue aku. Ya karena aku rakus mungkin ya. Makasih Cap, sukses terus di sana Cap, jauh dari cedera. Nah, pemain terakhir, pemain ke-13, siapa lagi kalau bukan Rahmat Hidayat. Pemain kelahiran 10 Maret 1991, memulai karirnya itu di Medan Sif. Kemudian Produta, Pelita Bandung Raya, Persib Bandung, Sriwijaya, PSMS Medan, Bayangkara, Persiraja Jakarta, PSMS Medan, PSIS Semarang. Sekarang lagi di kontrak. Pemain yang bisa berfungsi sebagai gelandang, striker ini juga sangat handal. Bahkan di PSMS Medan ketika musim lalu itu beliau mencetak 6 gol dan 4 assist, bisa dikatakan tertinggi di PSMS Medan pada saat itu. Walaupun kembali lagi itu ke atas kerja sama tim. Pemain yang pernah mendapatkan panggilan tim nasional itu ketika menjamu Inter Milan. Karena dia menjamu Inter Milan, dia jumpa sama pemain Inter Milan yang keren-keren pada saat itu, ya kan. Nah, pemain ini juga sangat sayang dengan keluarga, karena kalau kalian tengok IG-nya sekarang adalah foto anaknya. Itu berarti cantiknya seorang Rahmat Hidayat. Apalagi beliau ini kesayangan dari pelatih Dejan Antonik, kemana-mana dibawa, ya kan. Ketika bergabung dengan Pelita Bandung Raya dibawa juga gitu dia. Ketika bergabung Persib Bandung dibawa juga bersama dengan Kim Kurniawan dan David Lali. Kemarin kakinya agak masalah setelah buat gol, tapi saat ini di Instagram udah mulai latihan. Jadi intinya apa? Sukses buat Rahmat Hidayat dan sukses buat ke-13 pemain Sumatera Utara yang berlaga di Liga 1. Mudah-mudahan doakan juga tim-tim seperti PSMS, Karo United dan PSDS bisa melompat lagi untuk memberikan sepak bola yang bermartabat. Sumut jago bolanya. Jadi rekan-rekan, kalau ada informasi yang lain dongan-dongan tentang pemain-pemain sepak bola Sumatera Utara yang berlaga di Liga 1, silakan, atau di luar negeri juga boleh. Ini menjadi bahan informasi untuk kita semua, bahwasanya kita jangan pernah apatis terhadap sepak bola Sumatera Utara yang kita yakini juga bisa memberikan prestasi atau kebanggaan. Terima kasih banyak, itu aja laporan dari Skambal 2 TV. Ahoy, Horas, mejuah-juah.